Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast HMTI bersama saya Agung Pradana. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai desain dengan koor dari divisi media HMTI, Ramadan Pratama Putra. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramadan Pratama Putra, selaku Koordinator Media periode 2021-2022. Saya tinggal di perumahan Tanjung Piayu, yang biasa orang bilang harus pakai paspor ya ke sini. Iya, iya. Oke, Apa kabar nih dari sekarang, Dan? sekarang kabar alhamdulillah baik, Gong. Baik-baik ya. Sekarang lagi Yo, sibuk apa nih di bulan puasa nih? di bulan puasa ini sibuknya bekerja. Saya bekerja nih di perusahaan Berita Rakyat Media di bagian staf redaksi. Oke. Ngomong-ngomong mengenai divisi media nih, mungkin teman-teman kita yang di luar sana belum mengetahui atau penasaran nih, kira-kira apa sih peran dan fungsi dari divisi media sendiri di dalam organisasi HMTI? Oh, peran dan fungsi ya. Menurut saya pribadi itu peran media itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai komunikator, exchange, dan sarana interaksi. Jadi di media ini bisa sebagai media interaksi seperti info-info kayak seputar edukasi. Edukasi itu terbagi dua untuk di divisi media sendiri ya, yaitu edukasi informatika serta edukasi Jumat. Nah, itu peran yang pertama. Peran yang kedua yaitu bisa sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kita dilihat sendiri kan sekarang tuh ada yang buat spanduk tuh, contohnya untuk masjid, kayak ucapan atau untuk banner pembangunan. Nah, jadi media ini sangat penting perannya. Oke, lanjut ya. Fungsi media. Fungsi media ini saya kategorikan menjadi 4 bagian, yaitu sebagai sumber informasi dan pengetahuan, serta mencari perhatian khalayak. Maksudnya ini mencari perhatian ini seperti halnya kita ngepost edukasi informatika di Instagramnya HMTI. Jadi untuk para penonton Instagram itu otomatis dia akan membaca, mengevaluasi. Nah, seperti halnya juga kayak hari besar nih, kayak perayaan-perayaan 17 Agustus, Hari Kartini, dan sebagainya. Nah, lalu menyampaikan pesan tertentu. Seperti halnya kayak kita mau ngadain bukber. Kemarin kan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Nusina baru mengadakan bukber. Nah, jadi kita pesan tertentu dalamnya kan ada kayak santunan anak yatim dan sebagainya ya. Oke, dan mungkin untuk hal planning ya, selama menjabat sebagai koor divisi media, kira-kira ada nggak planning atau proyek-proyek yang belum dilaksanakan dan ingin digapai selama periode dirimu menjabat ini untuk kedepannya? Untuk Iya. kedepannya sendiri, saya ingin membuat webinar nasional dan insya Allah akan tercapai di bulan Juni nanti yang bertemakan How to Become Canva Professional with Mas Radinal. Dia Wah, kreatif Canva. Tuh. ini terbuka untuk umum kah atau anggota MTI aja? Ini terbuka untuk umum nanti nih. Oh, berarti teman-teman kita dari luar juga kalau mau join bisa ya? Iya, bisa nanti ada pendaftarannya. Tinggal tunggu aja berapa bulan lagi. Insya Allah terlaksana ini. Pasti. Oke, itu satu ya. Yang kedua kan Instagram HMTI kan udah ada. Nah, sekarang kita ada project nih di TikTok. Rencana ingin meramaikan konten TikTok seperti yang lagi viral-viral itu. Kayak apa games-games, quiz. Nanti dimasukkan ke TikTok ini kan yang sementara ini baru ada kayak edukasi-edukasi aja nih. Tentang desain, programming. Oke, dan berarti hal-hal yang akan dilakukan untuk kedepannya seperti membuat webinar Ya. di bulan ini dan mengembangkan lagi mengenai TikTok yang akan diisi dengan pembelajaran dan edukasi dari Ya. HMTI. Hmm. Oke, terus mungkin teman-teman di luar juga ada yang penasaran nih, kira-kira apa aja sih yang harus kita
lakuin atau yang kita butuhin agar bisa lebih baik dalam mendesain atau bisa lebih jago nih desainnya gitu. Oke, dalam desain biar lebih jago. Ya, pertama itu dimulai dengan niat. Kenapa? Karena Oke. kita harus tanya dulu ke diri kita, apakah itu bisa menjadi passionmu? Nah, misalnya nih, kayak kita pengen desain, tapi nggak ada ide atau malas-malasan, pasti dia nggak akan jadi passion. Amburadul jatuhnya. Betul Nah, betul. nah, kayak nih sebagai contoh ya, saya pribadi dulu emang masuk divisi media itu bukan ke desain, tapi lebih ke videografi. Nah, karena arahan dari koor sebelumnya untuk belajar, saya ingin jadi saya ingin belajar. Jadi saya pelajari lah, tengok-tengok YouTube, Instagram, kayak mana sih cara desain tuh yang baik dan benar. Nah, saya pelajari tips-tips. Terus saya sering ikut komunitas nih. Nah, komunitas ini penting untuk pelatihan webinar desain. Nah, di dalam itu pasti ada tuh tim-tim yang ngarahin desain tuh kayak mana, pola-polanya, shape, dan sebagainya. Nah, lalu selalu lakukan riset sebelum memulai desain. Riset ini maksudnya kayak nih, yang pertama misalnya kalian nih mau buat poster kan, pasti otomatis kalian nengok dari idenya dulu, misalnya dari Pinterest. Biasanya saya Ya. ambil riset Cari ini, ide dulu ya. Cari ah ide dulu di ide internet. dulu internet. Biasanya lebih sering ke tuh Pinterest, Hmm. komunitas desain. 3 itu kalau saya tuh. Kalau kita Oke. asal buat pasti nggak tahu juga kan, di desain tuh ada makna dan artinya tersendiri dalam membuat, Iya. contoh poster, spanduk kan ada itu artinya. Kayak apa Setiap apa kan? setiap simbol dan warna juga memiliki arti ya. Ah, ya, Memiliki kesan yang berbeda dan mewakili makna juga biasanya kan. iya, jadi nggak bisa sembarangan kalau untuk desain tuh. Iya. Oke, mungkin dari pertanyaan Agung tadi itu yang bisa saya jawab. Ada Ya lagi, itu jadi Gung? ya. Oke, Yang pertama itu yang penting itu niat lagi ya dan balik lagi iya ke diri niat. kita sendiri. Yang penting itu ada kemauan untuk berusaha ya nggak Dan ya? Iya benar, itu harus ada kemauan. Ada kemauan untuk berusaha, untuk belajar hal-hal yang baru gitu. Mm-mm. Iya, contoh Jadi aja sebenarnya kayak apa? misalkan kita nggak jago desain juga mau masuk divisi media juga boleh ya Dan ya. Iya, boleh pasti. Nanti kan diajarin secara bertahap. Contohnya Ya anggota media itu ada juga yang nggak pandai desain, diajarin. Sekarang udah mulai mahir. Kan ada sesi belajar juga di divisi media. ada sesi belajar bersama gitu ya untuk Ya, develop gitu. ya ada juga via Zoom atau secara langsung. Sebelumnya udah pernah sekali kami Oh, adakan di Batam Center tuh belajar untuk desain menggunakan Photoshop. ya, Ya, buat poster sama Bang Anggi waktu itu. sama Bang Anggi ya. Oke. Ya, oke. Kalau untuk dirimu sendiri untuk desain menguasai beberapa aplikasi nih atau Untuk yang aplikasi biasa dipakai aja yang gitu. digunakan. Oke, yang biasa digunakan Canva, Pixel Lab, sama Photoshop. Tapi yang lebih lebih dominan dikuasai itu Canva sama Pixel Lab. Nah, Canva dan Pixel. Oke. ya, Pixel Lab. Dua itu aja. Sebenarnya banyak aplikasi itu, tergantung diri sendiri aja mau pakai yang mana. Sama aja fungsinya. Kan Sama aja Mas. untuk kreativitas kan mengembangkan. Betul Hmm, betul. Desain lebih ke kreativitas masing-masing ya iya. sebenarnya. Sebenarnya aplikasi itu nggak terlalu penting guys. Yang penting itu ide dan kreasi. Ya nggak ya. Nah, ya itu betul, Gong. Hmm, oke. Kira-kira plan ke depan nih ada nggak untuk eh, mempelajari hal baru selain desain atau apa gitu? Oh, untuk kedepannya Ah, sendiri, saya ingin mempelajari mengenai UI UX serta memperdalam di bagian videografi lagi. Karena oh, oke. videografi dan itu saya sudah lumayan ketertinggalan jauh juga. Itulah, karena lebih ke desain jadinya jarang belajar itu. Oke, oke. Jadi selama belajar desain ini otodidak ya berarti ya dari internet, dari Nah, senior juga mungkin ada ya. kalau belajar dari internet aja sama
nengok dari Instagram Mas Radinal sama Mas Syam, sama ikut komunitas desain juga di grup Telegram. Ya, tipis ya. Kita bisa belajar dari mana aja, yang penting ada kemauan, betul Iya, ya. ada kemampuan. Kalau untuk prestasi sendiri Dan, ya, mungkin bisa di-share buat motivasi kawan-kawan kita, ya kan? Oh, oke. Untuk prestasi Kira-kira sendiri, pernah dapat apa aja nih atau pernah ikut lomba apa aja nih? Iya. oke. Sebelumnya saya pernah ikut lomba desain poster bertemakan kesehatan tingkat nasional yang diadakan oleh Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Nah, di situ saya buat poster mengenai COVID-19. Alhamdulillah dikategorikan sebagai favorit satu dalam lomba tersebut. Itu yang pertama. Yang Oke. kedua, saya ikut lomba poster juga tapi bertemakan infografis dengan temanya perubahan era new normal. Nah, di situ juga dikategorikan sebagai favorit dua dalam lomba tersebut. Nah, sama nih, saya ikut seminar Kominfo Widuri bertemakan workshop grafis bertema Canva yang diadakan oleh Stisip Widuri Jakarta. Jadi di situ para senior Canva, para ahli desain semua bergabung, bisa dari aplikasi Photoshop, AI, CorelDRAW di situ bergabung. Jadi satu membahas tentang desain. Oke. Lumayan banyak ya, tuh guys. Penting Ya, kita lumayan. ada kemauan untuk belajar dan ikut lomba-lomba. Yang penting tuh coba aja dulu ya, dan ya. Nah, Hasil coba. gimana nanti? Ya, mungkin nanti kan tahun depan nih ada penerimaan mahasiswa baru. Nah, pasti ada yang mau ikut join organisasi MTI. Mungkin Hmm. bisa masuk ke divisi media tuh. Belajar lah di situ kan. Nanti Yang yang ngajarin. Pokoknya enak lah divisi media itu. sekalian promosi nih. Ya, promosi lah. Bagi kawan-kawan yang yang kira-kira wah punya bakat nih di desain atau fotografi, bisa nih join ke divisi media untuk develop lagi untuk menjadi lebih baik, gabung ke komunitas, bisa berbagi dan berbincang-bincang juga sama senior-senior kita. Ya, Nah, kita ya. bisa berbagi pengalaman, dengan itu bisa menambah wawasan juga menjadi lebih baik. Oke. Oke kan, thank you so much, terima kasih banyak. Oke, Gong. Terima kasih juga untuk hari ini ya. Walaupun ada sedikit suara noise. Oke, yang penting terbaik lah podcast kali ini. Iya. Oke, Oke. baik semua. Sekian dulu untuk podcast hari ini. Jumpa lagi di next podcast yang akan kita post mungkin setiap 1 bulan itu 2 kali. Jadi stay tune dan dengarkan podcast HMTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.